Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar dan pemirsa media Ansor Prambon khususnya dan umumnya kepada semua muslimin muslimat dimanapun berada, dalam kesempatan ini, di bulan suci Ramadan ini kami akan menyampaikan beberapa hal terkait tentang kesalahkaprahan orang yang beribadah. Kita tahu seperti yang telah dikatakan atau didawahkan oleh Ibnu Ruslan dalam zubatnya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang beramal tanpa didasari ilmu, maka beberapa amalnya tertolak dan tidak diterima. Oleh karena itu, mungkin ini juga dianggap remeh dan mungkin juga tidak penting, tapi kenyataannya masih banyak dari kita, bahkan dari orang yang sudah tahu, kadang karena sembrononya masih sering melakukan kesalahan dalam beribadah. Khususnya satu, yaitu dalam hal berwudu. Kita sering jumpa orang yang memakai baju lengan panjang dan karena tidak bisa dilinting, ditekuk sampai siku, akhirnya dia wudhunya juga enggak sampai siku. Kadang seperti ini, kemudian basuh tangan ya cekap sampai sini saja. Lah ini mungkin dia sudah tahu dan karena sembrono, atau juga memang belum tahu. Untuk itu seperti membasuh tangan, nah ini seharusnya ya diusahakan bagaimana sikunya bisa terbasuh. Kalau sekiranya nggak bisa dilinting, ya basuhnya dicopot. Itu satu. Karena apa? Kita sholat banyak berapa rakaat tapi kok wudhunya itu salah, nah, otomatis sholatnya tidak sah. Nah, itu juga tertolak. Jadi yang kedua, selain wudhu, tentang basuh tangan, mungkin juga basuh kaki. Nah, mungkin basuh kaki karena sembrono dan dia sebenarnya juga sudah tahu sampai mana batasnya basuh kaki. Basuh kaki itu kan sampai polok atau mata kaki. Nah, kalau model membasuhnya seperti ini, nah, kita seperti ini, saya airnya yang sampai sini, otomatis jalannya air begini. Nah, ini sering sekali orang itu kalau membasuh kaki ya begini saja, nggak diputar begini. Nah, seharusnya kan diputar begini agar yang belakang juga terkena air. Tapi sering ada orang basuh cukup serut, yang kena sini air mengalirnya segini. Nah, sementara yang belakang ini, tumitnya ini, yang batas ini, nah di sini nggak terkena air. Nah ini juga karena kurang telitinya, atau mungkin juga tidak tahu tentang ilmunya berwudu. Nah, untuk itu sesuatu yang kelihatan sepele seperti itu, ini kadang tidak diperhatikan oleh banyak orang. Itu masalah wudhu. Terus lagi ada
masalah tentang sholat. Orang sholat baik berjamaah atau sendiri, kalau sholatnya itu tanpa ilmu, otomatis ya gampang terjadi kesalahan dan akhirnya menjadikan sholatnya tidak sah. Masih banyak di antara bahkan warga Nahdliyin sendiri disebabkan kurang tahu tentang ilmunya atau bagaimana, tapi nyatanya masih banyak orang yang sholat, ketika sholat ini keningnya tertutupi oleh kopiah seperti ini. Nah, akhirnya yang dipakai sujud bukan dahi tapi kopiahnya. Nah, ini kan berarti yang sujud bukan kepalanya tapi kopiahnya. Nah, untuk itu hal-hal yang seperti ini mungkin baik ketika sering disampaikan kepada masyarakat awam. Jadi kalau sholat ya diusahakan sebelum kita takbiratul ihram kita pegang dulu kening kita. Kopiah kita sudah terbuka atau belum? Keningnya ini sudah terbuka, sudah siap untuk dipakai sujud atau belum? Nah, itu sebelum kita melakukan sholat. Ini. Terus yang kedua, dalam hal sujud, sering kita menemui orang ketika melakukan sujud, kakinya tidak mancat. Yang menjadi syarat dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, jelas butunul asobi'ir rijli. Jadi kalau sujud mancatnya itu seperti ini, hanya seperti ini saja. Nah, ini berarti yang sujud bukan butul asobe, bukan dalamnya, tapi hanya pucuk ini. Nah, kalau pucuk ini namanya kan bukan butul asobe. Jadi minimal satu jari dari kedua kaki ini harus kita pakai sujud seperti ini. Minimal seperti ini. Jempol saja ini. Nah, kalau hanya sini saja, nah ini namanya pucuk, bukan butun. Ini yang mungkin kurang diperhatikan. Atau kadang di waktu sujud yang pertama ini butunul asobe, jadi jari-jari yang dalam ini, yang sebelah sini, ini dipancatkan. Tapi ketika sujud yang kedua, karena akan siap-siap melakukan duduk tawarruk, ini jadi begini kadang. Nah, langsung begini. Nah, ini kan salah kaprah. Seharusnya baik sujud pertama atau kedua, dia melakukan ini pertama dan yang kedua ya begini lagi, baru tawaruk seperti ini. Mestinya kan seperti itu. Jadi kalau dalam sholat sujudnya satu saja tidak jadi, tidak sah, karena apa? Butunul asobeknya tidak ditancapkan pada tempat sujud. Nah, otomatis kalau sujudnya tidak sah ya sholatnya ikut tidak sah. Ini termasuk perkara yang kelihatannya remeh, jarang diperhatikan, tapi sebenarnya sangat penting. Yang selanjutnya dalam bulan Ramadan ini kita setiap malam melaksanakan sholat taraweh. Sholat taraweh itu memang fadilahnya besar. Kalau bicara tentang fadilah, keutamaan, kita semua sudah tahu bahwa sholat tarawih itu fadilahnya besar. Tapi fadilah besar itu tidak akan kita dapatkan walaupun kita tahu fadilahnya. Tapi karena kita tidak tahu caranya mendapatkan fadilah dengan melaksanakan sholat tarawih yang benar, akhirnya fadilahnya tidak menjadi kita dapatkan. Contoh seperti ketika kita sholat tarawih biasanya jamaah. Sebagai makmum itu ada muafek dan masbuk. Kalau
muafek, itu berarti ya harus menyelesaikan Fatihah. Nah, muafek itu apa? Muafek itu orang yang menemui zaman. Orang yang makmum yang menemui zaman yang cukup dibuat membaca Fatihah bersama dengan berdirinya imam. Jadi ketika imam masih berdiri, makmum tersebut mempunyai waktu untuk membaca Fatihah sampai selesai. Ini namanya muafek. Nah, sebaliknya muafek itu masbuk. Kalau masbuk ya sebaliknya, berarti tidak menemui zaman masa yang cukup untuk membaca Fatihah sampai selesai. Nah, kalau muafek ini kewajibannya harus menyelesaikan Fatihahnya. Tapi kalau masbuk, contoh masbuk seperti ketika sampean takbiratul ihram Allahu Akbar, keadaan imam sudah hampir ruku, sudah sampai pada membaca surat, misalnya yang dibaca surat Kafirun sudah sampai ayat la a'budu ma ta'budun. Nah, dikira-kira ayat la a'budu ma ta'budun sampai selesainya surat Al-Kafirun itu tidak cukup membaca Fatihah. Maka itu namanya berarti masbuk. Nah, kalau masbuk seperti itu, kita cukup membaca Fatihah sedapatnya saja. Misal kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam sudah melakukan ruku. Bagaimana kita? Sebagai masbuk langsung ikut ruku. Karena memang kita tidak menemui zaman yang cukup untuk dibuat membaca Fatihah. Ini satu. Terus kalau muafek, seperti ketika kita terawih, karena pada umumnya kita melakukan sholat berjamaah di sholat zuhur, maghrib atau isya, biasanya makmum itu membaca Fatihahnya menunggu setelah selesainya imam membaca Fatihah, baru makmum membaca Fatihah. Biasanya seperti itu. Nah, karena kebiasaan seperti itu, terkadang di waktu kita melakukan sholat tarawih itu menjadi lupa bahwa status kita adalah makmum muafek. Sementara karena kita menunggu selesainya imam membaca Fatihah dan kita juga sudah tahu bahwa imam ini nanti yang dibaca adalah surat-surat pendek. Yang surat pendek itu dibaca dengan cepat, akhirnya tidak cukup untuk membaca Fatihah dengan sempurna. Nah, kesalahannya di mana? Kesalahannya ketika kita statusnya muafek dan imam sudah selesai membaca surah dan melakukan ruku, sementara kita membaca Fatihahnya belum selesai karena kita membaca Fatihahnya setelah imam membaca Fatihah. Otomatis karena dibaca kulhu dan bacanya cepat sekali imamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Nah, kita baru alhamdulillahirabbil alamin, imamnya sudah ruku. Nah, ini kita sebagai muafek seharusnya harus diselesaikan Fatihahnya sampai waladhdallin. Tapi kebanyakan kita menganggap diri kita adalah sebagai masbuk, padahal kita adalah muafek. Nah, yang seperti ini akhirnya menjadikan sholat tarawih kita ini tidak sah. Nah, seharusnya bagaimana? Ya dilanjutkan Fatihahnya sampai selesai, dibaca dengan cepat. Nah, nanti kalau sudah selesai kita lihat posisi imamnya. Kalau kita sudah terlambat 2 rukun, ya kita langsung ikuti imam. Nanti setelahnya salam kita menambah 1 rakaat. Karena apa? Terlambatnya kita membaca Fatihah bukan karena uzur. Berbeda kalau karena uzur. Kalau karena uzur, setelah kita membaca Fatihah selesai, kita lihat posisi imam. Kalau kita terlambat 3 rukun yang panjang, yaitu rukuk, sujud, ini 3 rukun yang panjang, maka hukumnya seperti yang awal, langsung mengikuti imam. Nanti setelah salamnya imam kita menambah 1 rakaat. Ini kalau
yang imam itu yang makmum itu terlambatnya sebab uzur. Nah, yang jadi masalah sekarang adalah kebanyakan kita itu terlambatnya bukan karena uzur. Bukan karena uzur dan kita menganggap kita sebagai masbuk. Nah, ini kan salah kaprah. Nah, seharusnya bagaimana? Ya kita selesaikan Fatihahnya. Nah, kemudian solusinya bagaimana? Untuk mengantisipasi seperti itu. Ya kita sebaiknya membaca Fatihahnya itu bersamaan dengan imam ketika tarawih itu. Jadi ketika imam mulai Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai baca Fatihah. Karena kita sudah tahu nanti yang dibaca imam setelah Fatihah surahnya pendek dan tidak memungkinkan untuk membaca Fatihah. Walaupun sunnahnya itu setelah imam Fatihah baru makmum membaca Fatihah. Tapi karena itu sunnah dan sunnah yang bisa mengalahkan wajib yang berupa apa? Berupa menyelesaikan Fatihah, itu ya sunnahnya menjadi kalah. Maka sebaiknya kita membaca Fatihahnya itu bersama dengan imam. Enggak apa-apa. Nanti kita imam waladhdallin, kita juga sampai waladhdallin, kita baca amin bersama. Atau mungkin imam belum waladhdallin, imam sudah waladhdallin, kita masih dari ayat ihdinas siratal mustaqim. Maka ya kita ikut baca amin juga enggak apa-apa. Nanti setelah baca amin, kita lanjutkan Fatihah kita. Nah, itu kan menjadi cukup waktunya buat membaca Fatihah. Jadi kalau kita taraweh keseharian kita taraweh itu kebanyakan status kita sebagai makmum itu adalah makmum muafek. Kalau makmum muafek ya harus menyelesaikan Fatihahnya sendiri. Berbeda kalau masbuk. Perbedaan masbuk dan muafek. Jadi kalau masbuk itu tidak menemui waktu atau zaman untuk membaca Fatihah bersama dengan berdirinya imam. Itu masbuk. Kalau muafek itu menemui waktu untuk membaca Fatihah bersamaan dengan berdirinya imam. Jadi ketika imam masih berdiri, waktunya cukup untuk kita buat baca Fatihah. Itu namanya kita statusnya muafek. Jadi kalau muafek kewajibannya menyelesaikan Fatihah. Kalau masbuk tidak wajib menyelesaikan Fatihah dengan syarat, dengan catatan masbuk tersebut tidak melakukan bacaan sunnah seperti a'udzubillah, seperti iftitah. Jadi langsung bismillah. Ini yang boleh tidak menyelesaikan Fatihah bagi masbuk. Nah, ini mungkin yang seperti ini kurang diketahui oleh khalayak umum. Nah, untuk itu dalam kesempatan ini kami menyampaikan sesuatu yang sifatnya seperti itu tadi. Nah, ini harapan kami agar kita bersama-sama berbenah dalam hal ibadah kita. Bukan hanya ketekunan kita dalam beribadah, tapi dalam tata cara beribadahnya masih banyak yang keliru. Lebih-lebih kita ibadahnya benar dan ditambah tekun ibadah. Ini yang paling baik. Nah, para pemirsa, kaum muslimin, muslimat dimanapun berada, mungkin sedikit itu yang bisa kami sampaikan. Semoga dari apa yang kami sampaikan tadi kita bisa mengambil manfaatnya. Amin Allahumma amin. Dan semoga dalam bulan Ramadan ini kita semua dijaga oleh Allah, diberi kesehatan, mampu melaksanakan puasa dengan baik. Dan akhirnya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga ibadah-ibadah yang lain di dalam bulan Ramadan ini. Amin Allahumma amin. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.